Di sudut kamar kontrakan yang sempit di pinggiran Jakarta, Hana menatap layar ponselnya dengan mata sembab. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, hujan deras mengguyur kota, menciptakan simfoni sunyi yang kian memperberat dadanya. Ibunya terbaring lemah di ranjang sebelah. Napasnya terdengar berat tertahan karena penyakit paru-paru yang kian menggerogoti tubuh renta itu. Sebagai admin toko online kosmetik dengan gaji pas-pasan, Hana merasa telah mencapai batas kemampuannya. Uang tabungannya habis, tagihan rumah sakit menumpuk, dan pemilik kontrakan sudah mengancam akan mengusir mereka jika sewa bulan ini tidak segera dilunasi. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya di balik hijab abu-abu yang ia kenakan, Hana mulai mengetik sebuah pesan panjang di WhatsApp. Ia hanya ingin menumpahkan seluruh rasa sesak, keputusasaan, dan doa-doa tak berbalas yang menyiksa batinnya selama ini. Dia menulis tentang betapa lelahnya berpura-pura kuat, tentang rasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan betapa ia mendambakan sebuah keajaiban di tengah kegelapan hidup ini. Namun, dalam kondisi mata yang buram karena air mata dan pikiran yang kacau balau, Hana melakukan kesalahan fatal. Alih-alih mengirim pesan curahan hati yang sangat emosional itu ke nomor sahabat dekatnya, jemarinya yang gemetar tanpa sengaja menekan nomor asing yang baru saja masuk ke daftar kontak kerjanya karena salah ketik satu angka terakhir. Tanpa menyadari kesalahan yang baru saja ia perbuat, Hana meletakkan ponselnya, menutup wajah dengan kedua tangannya, dan menangis terisak-isak meratapi nasib buruknya di malam yang dingin itu. Ia merasa dunianya runtuh perlahan, tanpa ada satupun orang yang peduli untuk mengulurkan tangan bantuan. Di belahan kota yang lain, di dalam penthouse mewah berlantai marmer hitam yang dingin, Damar duduk di atas kursi rodanya. Pria berusia 30 tahun itu menatap kosong keluar jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu gedung pencakar langit Jakarta di balik rintik hujan. Setahun yang lalu, kecelakaan mobil tragis tidak hanya merenggut kemampuan berjalan kedua kakinya, tetapi juga menghancurkan karir gemilangnya sebagai CEO muda dan membuat tunangannya pergi meninggalkannya begitu saja. Damar yang dahulu ambisius, kini berubah menjadi sosok yang dingin, ketus, dan sangat tertutup dari dunia luar. Di tengah kesunyian malam yang mencekam itu, sebuah getaran dari ponsel pribadinya memecah keheningan. Dengan enggan, ia meraih gawai tersebut, mengira itu hanyalah pesan sampah dari relasi bisnis yang tidak ia pedulikan lagi. Namun, matanya terpaku saat membaca baris demi baris pesan panjang penuh air mata dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi jeritan hati seorang gadis bernama Hana yang sedang berjuang keras demi kesembuhan ibunya. Tidak ada manipulasi, tidak ada kepura-puraan. Hanya ada kejujuran murni dari jiwa yang sedang terluka parah. Bagi Damar yang selama ini dikelilingi oleh orang-orang bermuka dua dan penuh kepalsuan demi uangnya, kejujuran dalam pesan salah kirim itu terasa sangat menghentak sanubarinya. Rasa ingin tahu yang sudah lama mati di dalam dirinya tiba-tiba bangkit kembali. Alih-alih mengabaikan atau memaki si pengirim, jemari Damar perlahan mulai mengetik balasan singkat namun penuh empati secara anonim, menanyakan keadaan gadis malang itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dari ketulusan kata-kata Hana yang mampu menembus dinding pertahanan tebal yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya yang terluka. Keesokan paginya, Hana terkejut bukan main saat melihat balasan di ponselnya. Sadar bahwa ia telah salah mengirim pesan pribadi yang sangat sensitif kepada orang asing, ia segera meminta maaf dengan rasa malu yang luar biasa. Namun,
sosok anonim di seberang sana justru membalas dengan sangat lembut. Pria misterius itu, yang tak lain adalah Damar tanpa menyebutkan identitas aslinya, meminta Hana untuk tidak merasa sungkan. Damar menawarkan diri untuk menjadi pendengar setia setiap kali Hana merasa dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dari sinilah, sebuah persahabatan rahasia yang unik mulai tumbuh di antara mereka. Setiap malam, di sela-sela kesibukan Hana mengurus ibunya dan mengelola toko online, mereka saling berkirim pesan. Hana menceritakan impian-impian sederhananya, resep masakan rumahan kesukaan ibunya, hingga perjuangannya mencari obat-obatan murah. Sebaliknya, Damar mulai berani membuka diri tentang rasa kesepiannya, kekecewaannya pada kehidupan, dan kemarahannya pada takdir yang membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Kehadiran Hana yang ceria, tulus, dan penuh semangat pantang menyerah, perlahan-lahan mulai mengikis kabut hitam yang menyelimuti hati Damar. Tanpa Hana sadari, kata-kata penyemangat yang ia kirimkan setiap malam telah menjadi alasan utama bagi Damar untuk tetap bertahan hidup dan mulai menjalani terapi fisiknya kembali dengan tekad baru. Mereka berdua, yang sama-sama terluka oleh kerasnya kehidupan, menemukan pelabuhan damai yang aman di dalam ruang obrolan digital yang sederhana itu, saling menguatkan tanpa pernah bertatap muka secara langsung. Dua jiwa yang terasing kini saling bertaut erat, menemukan harapan baru di tengah keputusasaan yang sebelumnya mendominasi hari-hari mereka. Bulan pun berganti. Namun badai kehidupan kembali menerpa Hana dengan sangat hebat. Kondisi kesehatan ibunya tiba-tiba memburuk secara drastis hingga harus segera dilarikan ke ruang ICU rumah sakit swasta. Biaya jaminan yang diminta oleh pihak rumah sakit sangatlah besar. Sebuah nominal fantastis yang mustahil bisa dipenuhi oleh seorang admin toko online seperti Hana. Di koridor rumah sakit yang dingin dan berbau obat-obatan, Hana terduduk lemas di lantai, menangis histeris meratapi ketidakberdayaannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengirim pesan terakhir kepada teman anonimnya itu, mengucapkan terima kasih atas segala dukungan moral selama ini, dan pamit karena harus fokus mencari pinjaman uang ke sana kemari demi menyelamatkan nyawa ibunya. Di tempat lain, membaca pesan penuh keputusasaan dari Hana membuat jantung Damar berdegup kencang karena panik. Ia tidak bisa lagi tinggal diam dan berpura-pura menjadi penonton pasif dalam kehidupan gadis yang telah menyelamatkan jiwanya dari kegelapan itu. Menggunakan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya, Damar segera memerintahkan asisten pribadinya untuk melacak keberadaan Hana dan melunasi seluruh biaya pengobatan ibunya di rumah sakit tersebut detik itu juga, tanpa menyebutkan namanya. Tidak hanya itu, Damar juga memutuskan bahwa inilah saat yang tepat bagi dirinya untuk keluar dari zona nyaman penthouse-nya, menghadapi ketakutan terbesarnya, dan menemui Hana secara langsung untuk menunjukkan siapa sosok di balik layar ponsel yang selama ini menemaninya di setiap malam sunyi. Sore itu, ketika hujan gerimis mulai membasahi kota, Hana duduk terpaku di samping ranjang ibunya yang kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan VIP yang sangat mewah. Dokter mengatakan bahwa seluruh biaya medis telah dilunasi oleh seorang donatur misterius. Di tengah kebingungan dan rasa syukur yang luar biasa itu, pintu kamar rawat perlahan terbuka. Seorang pria tampan dengan setelan jas rapi, namun duduk di atas kursi roda masuk ke dalam ruangan, didampingi oleh seorang asisten. Pria itu menatap Hana dengan seulas senyuman hangat yang sangat familiar di matanya. Ketika pria itu merogoh saku jasnya dan menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan ruang obrolan mereka, Hana seketika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata bahagia mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi. Damar memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Bukan sebagai miliarder yang angkuh, melainkan sebagai pria rapuh yang telah diselamatkan oleh ketulusan hati seorang Hana. Pertemuan itu menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka yang penuh harapan.
Melalui ketulusan yang tak sengaja berawal dari sebuah pesan salah kirim, Hana tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawa ibunya, tetapi juga berhasil menyembuhkan jiwa Damar yang sempat mati rasa. Mereka menyadari bahwa takdir tidak pernah salah dalam mempertemukan dua hati yang saling membutuhkan. Di bawah temaram lampu ruang perawatan, kedua jiwa yang pernah terluka itu kini tersenyum bersama, siap melangkah maju menghadapi masa depan dengan keyakinan baru bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang tulus mencintai.